Sudah siap belum? Hmm? Sudah siap belum? Sudah, Sal. Ya, ini mana alumni yang jawab. Ya, selamat berbulan madu. Terima kasih, Sir. Ya, berkah-berkah. Ya, langsung aja ya. Setelah Jumatan kok. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngobrol santai aja. Kemarin yang konsultasi intro itu yang belum ada berapa itu? Empat atau lima kelompok itu belum konsultasi. Itu. Mbuh ngopo. Itu segera. Semakin lama ditunda ya submitnya lama. Targetnya pokoknya September akhir atau Oktober awal. Submit bareng. Itu. Subar. Itu. Jadi harus segera. Kalau yang sudah konsul, alhamdulillah sudah bagus-bagus ya, sudah lumayan. Terus sudah sekarang kita bikin section berikutnya yaitu menulis literature review. Itu literature review itu tidak boleh lepas dari fenomena yang disajikan di bagian intro. Ya, nanti kita akan bahas dulu sejenak terkait dengan paragraf satu di intro yang menunjukkan fenomena. Fenomena yang paling bagus itu eksistensial ada, esensial ada, eksperiensial ada. Itu yang paling pas ya. Tapi tetap tiga tadi mesti ada kecenderungan dominan yang mana itu. Nah, sebelum bahas itu yang umum dulu 800 sampai 1000 kata.
Itu yang ideal ya antara itu atau 800. Karena sebenarnya yang harus ditekankan adalah nanti di bagian findings itu. Terus nanti dicek dulu di jurnalnya. Jurnalnya itu literature review, litrefnya itu menjadi bagian tersendiri atau digabung dengan intro. Kalau digabung dengan intro, itu langsung di bawahnya research questions. Itu tidak perlu pakai subheading. Tapi kalau itu tersendiri, ada tulisan tersendiri literature review gitu lah di bawahnya ada subheadingnya, judulnya gitu. Itu. Nanti dicek dulu template-nya meminta semacam apa. Kalau mungkin ada gambaran seperti gimana ini mungkin. Ya ini langsung, ini literature review-nya langsung di bawah research question. Nanti langsung taruh sini, tidak perlu pakai subheading. Jadi cek dulu template-nya apa. Itu ada juga yang mungkin agak berbeda. Ada yang ini literature review, tapi tidak pakai subheading itu nggak apa-apa. Yang penting terpisah, jelas. Itu bisa dicek di artikel-artikel banyak sekali. Karena tingkatmu juga sudah banyak menerbitkan literature review. Ya, dan pakai, nah ini manut aja, manut ke apa itu template jurnalnya. Nah, 800 sampai 1000 kata itu diwujudkan dalam 3 atau 4 paragraf. Nah, cara nulisnya gimana nanti kita bahas. Di bab 2, bab 3, bab 4, kok bab 2, 3. Di literature review, method, findings, conclusion itu semua harus koheren dengan fenomena yang diajukan agar memunculkan sebuah kohesi. Kadang-kadang nulis yang gerambiang, gitu. Nulisnya dimulai dari sebuah fenomena, tapi literature review-nya cenderung tidak koheren dengan fenomenanya. Nah, gitu. Jadi, kalau fenomena di paragraf 1 cenderung eksistensial, yaitu objek, ya, objek yang ditekankan, objek yang diteliti yang ditekankan, itu nanti pakai filosofi menulis payung. Nah, tentukan dulu payungnya dan apa yang dipayungi. Itu Mas Fajar sama istrinya. Mau mau nongol ya nggak apa-apa. Oh ya, Assalamualaikum Bu Wanda. Halo, Sar. Wah romantis ini ya. Ngisi bulan madu dengan nonton. Ikut cari ilmu. Nanti dia Rayana di apa itu di YouTube aja ya. Tak simpen sini aja dulu. Itu eksistensial. Esensial itu berarti fokusnya ke topik. Ya. Nah, topiknya yang menjual. Ciri khasnya biasanya, tapi juga tidak jadi patokan itu objeknya banyak, tetapi objek yang banyak tadi ditautkan, dikaitkan dengan topik yang sama. Makanya pakai filosofi menulis rantai, menentukan mana linknya, mana hooknya, mana link itu yang bundar itu loh. Kalau di rantai, hook itu yang out itu kayak Kapten Hook itu, hook itu. Terus kalau eksperiensia kayaknya nggak ada ya eksperiensianya. Berbasis pengalaman lapangan, makanya menulisnya berdasarkan seperti menceritakan sebuah cerita. Itu. Terus tidak hanya mereview tapi review, melihat ulang.
Melihat ulang itu maksudnya apakah sudah sesuai template, sudah sesuai kaidah fenomena, terus jumlah katanya minimal maksimal, terus teori yang digunakan itu sudah pas belum itu. Nah, ini kita bahas. Coba kita sebelum masuk nulis itu cara nulisnya kan harus tahu-tahu dulu. Di intro itu saya cenderung apa itu. Apakah eksperensial, esensial atau apakah eksistensial ini kok eksistensial, eksistensial, esensial atau eksperiensial. Nah, coba kita ngobrol ini dengan contoh dari teman-teman 2023. Contoh ya, oh ini dari siapa ini? Oh kelompoknya Revalia. Ini kelompoknya Revalia, Revalia mau fokus ke augmentasi dan reduksi pada adaptasi film Fast and Furious yang live action terus diadaptasi jadi animasi. Terus kita lihat cara dia menulis di paragraf satu. Gitu. In recent years, bla 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 bla, semakin banyak ada tren cross media adaptation. Fenomena ini melibatkan perubahan pada visual presentation, bla 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 bla. Terus dia fokus nulis Fast and Furious adalah apa? Oh, ini balapan seperti Spy Racer. Terus ah, temanya apa? Nah, ini semua kan sampai ke sini isinya tentang penjabaran dari Fast and Furious. Jadi kecenderungannya punyanya Revalia dan teman-teman itu fokusnya ke objek ya, ke eksistensial. Walaupun memang yang saya sarankan itu di paragraf satu tetap menyinggung apa ketiganya ya tadi. Mbak Revalia sudah menyinggung itu esensial apa? Oh adaptasi, cross media adaptation loh, ini ada fenomena esensial. Terus experientialnya, oh tren. Tren itu berarti penerimaan masyarakat. Gitu. Tapi di paragraf satu ini yang paling dominan adalah membahas objeknya itu sendiri. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa Mbak Revalia dan teman-teman itu cenderung fokusnya pada fenomena eksistensial. Nah, nanti menulisnya di literature review itu dengan kaidah menulis umbrella, payung ya, itu. Terus contoh lagi, ini dari siapa? Oh, Wulan, Lesti, dan Lila. Wulan dan teman-teman fokus pada small talks for comedic purposes among Krusty Krabs. Nah, ini dia fokusnya obrolan-obrolan ringan antara staff-staff dan customer di Krusty Krab. Berarti logikanya Mbak Wulan ini dan teman-teman ini fokus pada obrolan ringan satu antar staff, dua staff dengan mungkin apa bosnya yaitu Mister Krab. Terus staff dengan customer yang ketiga, yang keempat customer dengan customer. Nah, itu menunjukkan bahwa yang dianalisis itu walaupun di satu objek, tapi punya fokus yang tipologis ya beda-beda. Nah, terus kita lihat dari judulnya sudah kelihatan esensial, tapi kita cek dulu. Oh, Mbak Ulan memulainya dengan term small talk. Nah, oh, di sosiolinguistik small talk itu sudah sangat populer. Terus sampai ke bawah small talk ini semua fokusnya small talk, tidak menyebutkan SpongeBob sebagai objeknya. Ini sudah sangat fokus pada esensial. Nah, berarti
Mbak Wulan dan teman-teman itu nanti fokusnya di literature review, menulisnya sesuai dengan kaidah rantai. Ini kaidah rantai, menggabungkan satu teori dan teori yang lain yang sepertinya tidak berhubungan tapi nyambung. Gitu. Nah, coba kita sekarang. Oh, ada pertanyaan dulu mungkin. Apa belum bahas satu-satu? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Santai aja. Ini bukan kuliah. Apa? Ada nggak? Oh, nggak ada, lanjut. Pertama kita bahas yang menulis literature review berdasarkan filosofi payung. Berarti kalau pakai cara nulis ini, fenomenanya eksistensial. Fenomena yang fokus pada objek. Gitu. Payung itu filosofinya adalah melindungi yang hidup dan bahkan yang mati. Payung itu inovasi manusia yang luar biasa. Yang dari zaman purba sampai sekarang digunakan. Dari kayak daun pisang sampai lihat di situ mancing pun bisa pakai payung. Itu melindungi manusia yang di bawahnya. Seperti payung berarti apa? Ada bagian yang besar yang mencakupi, terus ada bagian-bagian di bawahnya. Bagian yang besar itu ya itu payungnya itu, terus bagian yang dilindungi, yang di bawahnya itu yang dimayungi. Ya, handle-nya itu bagian dari payungnya, manusianya itu. Jadi konsepnya adalah nulisnya dari teori yang paling besar, terus teori yang di bawahnya. Gitu. Jadi umumnya kalau membahas tentang apa itu pragmatic speech act, nah, mungkin seperti itu speech act. Nah, di dalamnya itu ada teori di bawah speech act, nah, mungkin fokus ke ekspresif. Nah, di bawahnya lagi ada locutionary dan illocutionary, perlocutionary seperti apa. Gitu. Nah, itu kaidah menulisnya adalah objeknya itu menjadi starting point. Objeknya menjadi starting point. Mbak Revalia fokus ke Fast and Furious. Oh, ternyata dari objek itu ditemukan ada fenomena augmentasi dan reduction. Dan itu di bawah payung besar adaptation lah gitu. Jadi fokusnya apa? Oh, ini ada loh Fast and Furious. Apa itu? Live action dan apa? Animated feature. Nah, adaptasinya animasi. Dan ini masuk teori adaptasi. Nah, berarti yang pertama ditulis adalah teori adaptasi. Di bawah teori adaptasi ada teori translation, merubah gaya. Adaptasi kan banyak, yang merubah gaya, ada yang merubah apa itu indigenization namanya, merubah menjadi lokal. Nah, itu Mbak Rivalia fokusnya adalah adaptasi, terus di bawahnya ada translation. Di bawah translation ada augmentasi dan reduction. Nah, sudah tiga paragraf selesai. Seperti itu, sederhana. Nah, contohnya kalau yang saya tulis ini. Nah, tadi fokusnya objek pada cergam anak, cergam anak. Yang dibahas amplifikasi, tapi dia apa itu? Yang dominan, yang menjadi fokus adalah cergam anak. Dari cergam anak itu ditemukan amplification. Nah, berarti kan sudah secara filosofis menunjukkan
bahwa cergam anak ini punya amplifikasi khusus. Amplifikasi itu ketika menerjemahkan tuh nambahi ide, nambahi tulisan, informasi tambahan yang nggak ada di source text. Contoh di situ, 4 elemen inti dari picture books. Nah, itu. Written text, naratif perspektif, layout image, bla 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 bla. Nah, memulai seperti itu nunjukkan payung. Nanti mesti di bawahnya itu membahas tidak lepas dari written text, naratif perspektif, layout image itu. Terus ke bawah. Jadi mengecil kayak payung tadi. Dimulai dari yang paling besar, elemen picture books, terus dibahas satu persatu. Nah, umbrellanya itu elemen of picture books, yang dipayungi, yang di-umbrellate itu ada teori periodic decoding, amplification, visual amplification. Nah, dalam hal seperti ini penting sekali, makanya ketika kemarin saya share teorinya itu, terus dicek di Google Scholar, nah, dibaca dulu ya apa bukunya atau artikelnya itu artikelnya ngutip siapa, nah itu ngutip siapa, di referensi di body itu ngutip siapa, untuk apa, mencari tahu apakah yang dikutip itu teori yang memayungi teori yang kamu baca, lah itu loh, itu penting. Jadi biar tahu ini secara genealogis itu berarti secara sanad ya, itu teori yang saya baca ini mau pakai ini bagian dari teori yang lebih besar atau tidak, lah gitu. Atau bisa memanfaatkan tadi Google Scholar, setelah dikasih teori dicek di Google Scholar, dicek itu di bagian cited, nah, cited by, dikutip oleh siapa. Yang ngutip itu dia apakah menjadikan teori yang dia kutip sebagai payungnya atau tidak. Nah, itu untuk memudahkan mencari teori yang mau ditulis. Karena nggak mungkin namanya literature review di artikel diperlakukan sama seperti apa skripsi. Ini harus teorinya satu tak umumnya gitu. Itu bukan berarti di literature review bahasnya mau teori jidok ku mau, tidak. Mamanya tadi Mbak Revalia kan hanya tak kasih translation. Ya tidak mungkin bahas itu tak. Nah, masuk di sini mau satu teori dari Genet. Nah, Genet itu ruang lingkupnya apa? Oh, adaptasi. Oh, intertextuality. Nah, itu masuk. Intertextuality berarti merujuk ke Kristeva itu. Jadi anu, harus mencari tahu ya, secara akademik teori yang dipakai itu berkelindan dengan teori apa, terus dia bisa nggak dimasukkan dalam sebuah payung gitu. Gitu. Terus ya sampai paragraf 3. Iya apa iki? Kayak saya ngorek-ngorek iso apa ya? Ini gimana menghapusnya? Ada yang mencorek-corek Samsung SM apa ya? Ini siapa? Menghapusnya gimana ini? Saya nggak tahu menghapusnya. Sorry, Sir, kepencet saya juga nggak tahu, Sir. Sebentar, Sir. Ayo dihapus no piye no. Ngapusnya piye? Ada yang tahu? Waduh, repot ya. Itu, Sir, bisa untuk yang mencoret bisa dipencet simbol pensil di sebelah kiri layar, kemudian pencet simbol trash bin. Mungkin bisa dicoba dulu. Sing ngorek-ngorek kuwi ya. Iya, Sir. Oh ya, nah coba sambil jelaskan. Ini saya coba praktekkan dulu ya, Sir. Ya. Coba mencoret-coret. Iya. Ini coretan saya. Kemudian Oh, pencet bisa no. simbol itu bisa Hmm. hilang. Ya, yuk coba kuwi Samsung SM itu apa kuwi? Ya, sembari mencoba Pensil di lanjut. sebelah kiri ya. Eh? Coba.
Ditulis ning chat wae wi ngobrol Aisyah. Ojo ngobrol secara oral. Yuk lanjut. Sebelum lanjut ada pertanyaan tentang menulis yang fenomenanya eksistensial. Ada pertanyaan? Ada tidak? Menulis litref yang fenomenanya eksistensial. Ada nggak? Lanjut kalau nggak ada. Terus yang kedua, filosofi rantai. Mengikat segala hal. Itu fokusnya pada hook dan link ya. Ini hook ini link. Hook yang hook itu, hook tahu ya, melingkan kayak borgol itu. Di rantai itu ada hook, ada link. Sesuai namanya, sesuatu yang hook itu berarti dia ingin menautkan. Sesuatu yang dia itu bisa menautkan satu dan yang lain. Nah, kalau link itu yang ditautkan. Contoh langsung aja tadi ya, kaidahnya, topiknya jadi awal pembahasan. Menautkan berbagai macam hal yang berbeda, teori yang berbeda, tapi ditunjukkan satu kesatuan. Tidak memayungi ya, tadi namanya apa? Translation itu ya secara teoritis di bawah adaptasi atau intertextuality. Jadi translation itu lebih pas disebut sebagai bagian dari payung adaptasi atau intertextuality. Tapi kalau apa filosofinya rantai itu teorinya itu kayak satu dan yang lainnya nggak nyambung, gitu. Nggak nyambung. Gitu. Contohnya ini diambil dari apa? Orang hilang-hilang ini gambar ini. Ini dulu nulis ini, bikin teori tentang yang kami sebut adaptasi ludik. Adaptasi ludik itu merubah karya sastra dari yang tidak untuk younger audience jadi untuk younger audience. Muncul ada teori babyfication, chibification, bambification, cherubification. Gitu. Nah, dari judul ini itu sudah terlihat sekali fokus utamanya adalah fenomena esensial. Fenomena esensial ingin menggabungkan satu teori dan yang lain. Nah, kita lihat di contohnya ya. Pertama, oh ini ada teori ergodic text. Ergodic text itu teori yang menyatakan bahwa video game itu karya sastra. Gitu. Video game itu karya sastra karena hal-hal yang mirip video game di zaman dulu itu juga ditemukan. Contoh, namanya primbon itu karya sastra, tapi cara bacanya berbeda. Tuh. Orang Jawa pakai primbon tuh untuk nyari tanggal baik. Bahkan ada yang ingin bermain judi, posisi yang baik seperti apa, gitu. Pakai mantra apa. Nah, itu kan itu namanya ergodik, gitu. Ergon dan hodos itu. Ada jalan tertentu bacanya, tidak dari depan ke belakang, punya cara khusus. Nah, itu ergodik. Nah, itu sama konsepnya seperti zaman sekarang video game. Video game kan multilinear, kalau namanya RPG itu multilinear. Milih apa, endingnya beda gitu. Atau pakai action apa, satu masalah diselesaikan dengan berbagai macam action. Nah, itu ergodic text. Ergodic text hubungannya apa dengan adaptasi? Ya, nggak ada. Nah, mencoba dikaitkan dengan GNET, transmodalisasi, translation sama transformasi. Coba dikaitkan ergodik dengan transmodalisation.
Hubungannya apa? Oh, dalam video game yang merupakan hasil adaptasi dari video game yang sebenarnya untuk dewasa tapi dikesankan anak-anak, itu ada proses transliteration lah itu. Contohnya kalau di game itu game-game yang cenderung pakai kata pocket. Nah. Pocket. Nah. Kalau pakai kata pocket berarti itu untuk mobile. Dari konsol atau PC dirubah jadi untuk mobile. Itu tokohnya dibikin chibi-chibi, terus gameplaynya lebih mudah, gitu. Tidak serumit di konsol atau PC. Nah, itu contoh hubungan antara teori ergodik dan teori translation-nya Genet dihubungkan. Hook-nya itu ergodik, linknya translation. Kalau tadi punyanya Mbak Wulan, Mbak Lesti dan Mbak Lila, kan small talks ya. Small talks, Krusty Krab. Kira-kira apa yang dihubungkan itu? Jadi ini, kira-kira apa yang dihubungkan? Cara mengimajinkan, cara membuat imajinasinya adalah gini. Kalau ada obrolan yang disebut obrolan ringan, small talks, gitu kan, berarti ada sesuatu yang bisa diomongkan talk, tapi dia bukan talk. Nah, contohnya apa? Ekspresi, gesture. Nah, itu. Oh, talk itu verbal. Oh, ada yang non verbal. Nah, itu kan anu, dua hal yang berbeda yang bisa disambungkan. Terus contoh yang lain apa? Dia dihubungkan dengan vocational talk, nah, vocational context. Nah, kan itu ngomongnya di warung. Nah, ada nggak itu? Hanya teori yang membahas tentang obrolan di apa itu tempat kerja. Nah, ada nggak? Nah, itu hubungkan. Menghubungkannya itu harus tidak lepas dari judul. Judulnya kan small talks, komedik. Nah, itu. Terus apa? Staff dan customer. Nah, itu sudah menunjukkan judulnya itu hubungan. Small talk dihubungkan dengan komedik. Terus setelah itu small talk dihubungkan dengan apa itu? Vocational talk atau office talks. Nah, itu. Terus apa? Bagaimana small talk itu dan komedik berhubungan dengan yang di kantor, kejadian yang di kantor. Nah, itu cari teorinya, dihubungkan. Gitu. Coba cari dulu, nanti teman-teman cari semua. Kalau stuck, baru WA saya. Nah, gitu ya. Jadi judulmu itu variabel-variabelnya itu sebenarnya sudah menunjukkan teori-teori apa yang harus dicari. Dengan teori inti yang sudah share kemarin. Makanya di teori yang inti itu dicari. Dia merujuk kemana aja. Nanti dihubung-hubungkan. Itu. Itu kalau esensial. Itu. Terus lanjut. Oh, di paragraf 2 karena ludic adaptation itu untuk anak-anak, untuk younger audience, jadi teksnya harus simple. Nah, kalau itu untuk main game ya gamenya teksnya itu simple, tampilannya lucu. Nah, dihubungkan lagi dengan teori yang lain. Oh, bagian translation ada trimming, pruning. Trimming, pruning itu memotong untuk menyesuaikan dengan audiens. Gitu. Terus dikaitkan lagi, terus trimming, pruning dengan proartic decoding namanya. Contohnya itu proartic decoding itu hubungan antara image sama teks yang harus pas untuk memudahkan pemaknaan. Itu. Jadi contohnya itu terus dihubung-hubungkan. 3-4 paragraf boleh gitu. Gitu terus. Ada pertanyaan sebelum ini yang terakhir. Ini ngobrol, ini itu ya bareng. Apa? Ada pertanyaan? Ini gambarnya masih belum hilang, piye iki? Ada pertanyaan? Saya mau nanya, Sir. Iya, silakan.
eh, di bagian punya saya kan membahas tentang hero dengan journey naratif. Terus kemarin ada revisi dari Sir kemarin tentang di paragraf ketiga itu eh, apa namanya dihubungkan antara hero dengan journey naratifnya gitu. Tapi saya bingung cara menghubungkannya itu istilahnya cara apa namanya eh, seperti filosofi rantai tadi itu, Sir. Cara menghubungkannya itu gimana antara mempertemukan antara pembahasan tentang topik hero-nya dengan journey naratifnya gitu, Sir. Tentang Ya, kemarin tuh filmnya tentang eh, The Lion King Mufasa gitu yang terbaru, Sir. ya. Kalau journey naratif itu jadi heading dari hero, filosofinya berarti kan payung. Tapi kalau dia terpisah, itu rantai. Nah, kalau hero itu bisa dua-duanya. Nah, contohnya, kalau pakai payung, nanti tinggal dipilih mana yang paling mendekati sesuai dengan objek yang diteliti. Kalau journey itu payung dari hero, itu berarti kan hero-nya harus melakukan journey. Gitu. Journey dalam hero kan ada tiga jenis. Apa? Hero melakukan journey secara fisik yang kita sebut adventure dan quest. Gitu. Kalau adventure tidak punya tujuan, tujuannya ditemukan setelah melakukan perjalanan. Kalau quest dari awal sudah tahu tujuannya. Itu, itu fisik. Terus ada hero yang perjalanannya tidak hanya fisik, mesti ada yang berbasis mental. Nah, makanya ada personality development, apa, hero itu ada. Oh, makanya kamu nonton film apapun atau karya sastra apapun yang hero itu mesti kan tidak langsung menang. Kecuali yang twist-twist itu yang sudah overpowered. Overpowered pun dia juga apa mengalami titik di mana ada perkembangan kepribadian. Ada selain fisik, mental itu hero yang breaking the fourth wall. Eh, Istilahnya itu apa? Sudah tahu ya semuanya. Breaking the fourth wall itu nabrak tembok keempat itu maksudnya hero-nya sadar dia itu karakter fiksi. Terus dia berinteraksi secara kalau istilahnya Plato itu metaksis. Jadi berinteraksi dengan penonton, terus apa itu dia share apa itu pengalamannya ke penonton. Kan yang kalau anime itu ada Gintama itu. Gintama itu contoh hero yang apa itu metaksis itu. Dia niru ke anime yang lain terus ngobrol sama penontonnya sendiri kira-kira gimana lah itu saya untuk parodi-parodi nah itu kalau seperti itu berarti journey-nya itu umbrella dari hero gitu. Tapi juga bisa hero journey itu yang nggak terkait gitu. Lo malah tambah gambaran. Oh ya sudah. Oh, yang lain dihapus tuh. Oke, hero dan journey yang terpisah itu maksudnya biasanya pada tataran konotatif ya. Jadi implied itu. Contoh namanya John Wick. Gitu. Kalau kita anggap John Wick itu hero. Gitu. Dia dimulai dari tidak journey dulu toh. Sudah berhenti journey-nya. Toh. Dia pensiun jadi pembunuh, terus dipaksa untuk apa? Jadi pembunuh lagi untuk balas dendam sampai John Wick yang keempat. Nah itu menariknya apa? Dia journey-nya di situ itu cenderung sudah berakhir dengan dia itu pensiun itu. Nah dia melakukan journey ulang. Nah kalau melakukan journey ulang itu berarti journey sebelumnya itu bukan sebagai sebuah journey yang bagian dari hero tapi dia berdiri sendiri karena nggak ada apa ya analisnya nanti cenderung terbatas itu. Nah kalau umumnya emang hero itu secara formulais itu dan journey itu hero itu bagian dari journey gitu.
Apalagi kemarin kan Lion King tuh ya. Ayo Lion King kan sudah jelas ya Pak Simba, nah, Simba. Apa yang namanya Simba? Yang Mufasa, Oh bapaknya Mufasa, Simba. bapaknya Simba ya. Bapaknya Simba harusnya Eyang Canggah ya. Oke. Nah itu emang bagian sebenarnya itu bagian dari hero gitu. Gitu Mas Wanda. Oke, Sir. Ya, ada yang Maaf. lain teman-teman? Ada yang lain? Menang kabeh. Nggak ada. Ya, lanjut. Kalau yang ini nggak ditemukan ya di yang ketiga ini kayaknya nggak ada yang bahas ya. Tapi nggak tahu mungkin saya ada yang miss ini. Jadi yang ketiga kalau fenomenanya eksperiensial, jadi terjun ke lapangan terus mengalami sendiri itu nulisnya cenderung menulis bercerita. Kaidahnya adalah menggambarkan keadaan yang ditemukan, terus muncul di situ temuan apa, terus dari temuan itu bisa dikulik seperti apa. Contohnya ini diambil dari ini tulisan tentang TPA. Ini. Jadi tahun 2022, ini sebelum itu ya sudah lama. Itu ada pengabdian pada masyarakat di TPA-TPA di Boyolali. Nah, TPA-TPA di Boyolali itu ada yang menarik, yaitu mengajarkan storytelling. Jadi setelah ngaji, itu sambil makan, sambil kakak-kakaknya yang ngajar TPA, ustadz-ustazahnya itu storytelling. Nah, ketika storytelling itu ada yang menarik, yaitu beliau-beliau yang ngajar ceritanya itu ngambil dari cerita Barat, gitu. Terus diterjemahkan, langsung diceritakan. Nah, itu menariknya apa? Karena harus menyesuaikan dengan Islam, di dalam ceritanya itu ditambah-tambahi ekspresi-ekspresi yang identik dengan Islam. Kayak kata Alhamdulillah, Astagfirullah. Terus plus ada keterangan tentang, jadi moral value-nya itu dijelaskan melalui perspektif Qur'ani dan hadis. Nah, gitu. Nah, itu dia sedang melakukan transadaptasi. Nah, itu namanya eksperiensial, terjun langsung menemukan apa. Nah, ketika fenomenanya eksperiensial, nah, teman-teman harus menceritakan dulu. Itu di situ ada kejadian apa, terus temuannya apa, nah, itu. Jadi kayak bercerita. Contohnya seperti yang di sini itu. Oh, ada TPQ. Situ muridnya diajari bercerita. Oh, terus apa untuk hiburan biar TPQ-nya rame, banyak yang saya tidak bosan juga yang belajar ngaji karena ada selingan bercerita. Itu ceritakan itu. Biasanya kalau artikel yang didasarkan atas penelitian apa eksperiensial kayak gini itu flow-nya itu flow kayak orang sedang bercerita. Aku udah ini loh, ini ketemu iki ya di masalah ini moral lah. Itu flow-nya kelihatan sekali. Kelihatan sekali kita bisa merasakan terjun di apa lapangan yang para peneliti itu sedang berinteraksi lah. Gitu. Terus baru dikaitkan dengan teori. Jadi setelah menyajikan, ayo di lapangan ditemukan ini. Gitu. Terus di situ dikaitkan dengan teorinya. Oh, kalau TPA
terus terjemahnya mengadopsi unsur-unsur Islami, itu masuk apa teorinya? Oh, teori ekosistem translation, ya, translation ekosistem itu. Nah, terus ada untuk teori terjemahan anak dikaitkan. Jadi temuan yang di lapangan tadi dikaitkan dengan teorinya. Kalau yang punya teman-teman kan kayaknya nggak ada yang terjun ke masyarakat langsung, tuh. Gitu. Gitu. Itu aja. Yang penting ngobrolnya. Yuk, ngobrol. Pertanyaan? Kalau nggak ada yang tanya ya piye rugi no, Mas. Ngenek ke sesi apa ki? Daring lan sing teko. Tanya. Permisi, Sir, izin bertanya. Ya, silakan. Itu tadi untuk teori yang payung kan, itu kan, Sir, kayak makin turun, makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu. Mm-mm. Kemudian yang rantai itu saling berkaitan tapi tidak berkaitan. Itu saya Mm-mm. masih sedikit bingung yang berkaitan tapi tidak berkaitan itu seperti apa, Sir? Ya, contoh tadi ya, punyanya Mbak Wulan, small talk. Nah. Small talk sama teori space, sebenarnya. Ruang. Ini nggak ada hubungannya. Secara langsung tidak ada. Tapi harus dihubungkan. Itu. Menghasilkan sebuah space itu ada yang perceive, conceive. Itu. Perceive itu yang dilihat secara umum, conceive itu yang dialami. Jadi ketika apa tadi dikaitkan dengan ruang yang memunculkan unsur komedi, ya, nah, komedi ya. Itu. Komedi itu bisa berdiri sendiri, small talk bisa berdiri sendiri. Nah, Wulan ingin menghubungkan bagaimana small talks antara SpongeBob dan customernya. Ada yang customer yang nyembunyiin sayur namanya bubble bass. Nah, itu. Nah, itu dia small talk SpongeBob sama bubble bass tadi. Itu di ruang yang apa? Oh, ruang yang conceived. Karena asumsinya bubble bass itu sudah tahu trik untuk bagaimana biar makan tidak bayar. Disembunyikan di bawah lidahnya. Acarnya itu disembunyikan di bawah lidahnya. Terus muncul small talk yang isinya menuduh. Nah, dari situ ada unsur komedi. Komedinya ya tadi bagaimana apa itu si bubble bass ini mengisi small talk dengan tujuan untuk ngakali SpongeBob. Nah, kan ada tiga teori yang harus ditembak. Small talk, teori space, dan komedik. Yang ketiganya itu berdiri sendiri bisa. Dan harus ditautkan untuk menunjukkan ini loh, apa, ada hubungannya. Dalam sastra contohnya apa? Psikoanalisis, namanya Marxis. Ini kan duduk teori anu dah, duduk teori sastra. Tapi bisa untuk teori kritik sastra, gitu. Bisa. Gitu. Nah itu filosofinya ya mirip kayak gitu, menghubung-hubungkan. Contoh mamanya menghadiri sebuah pernikahan, undangan pernikahan pakai baju batik, nah, itu. Terus ada yang menafsirkan pokoknya batik, gitu. Akhirnya pakai kaos tapi motifnya batik. Nah itu kaos yang model batik itu contoh bagaimana menautkan antara batik dan kaos. Yang sebenarnya batik itu tidak terkait umumnya ya dengan kaos. Karena itu bahan. Yang satu motif, yang satu bahan. Tapi bisa dikaitkan menjadi satu kaos batik.
sarung batik seperti itu. Nah, dulu ada selebritas yang pakai apa? Celana pendek terus nganggo batik. Nah, itu. Nah, gue ya piye? Nah, itu mengkait-kaitkan seperti itu. Punya Ais apa? Resexualization. Bahas tentang bagaimana seorang tokoh itu diresexualize. Entah gendernya, entah sisi animusnya diresexualize. Kalau Ais menemukan bahwa resexualization ini gitu, punya payung, nah berarti ya pakai itu. Tapi kembali lagi fenomenanya apa? Dilihat apakah disajikan fokusnya pada eksistensial atau esensial. Nah, kalau yang kemarin kan cenderung ke topiknya, ke esensial. Nah, kalau esensial, resexualization ini dihubungkan dengan teori apa? Nah, kembali ke objek yang diteliti, film, ada, gitu. Apa? Intertekstualitas. Ada. Nah, itu intertekstualitas sama resexualization ya tidak terkait, bisa dihubungkan. Maksudnya tidak terkait itu sebenarnya bisa berdiri sendiri, tapi kamu ingin mengkaitkan. Nah, tidak selamanya yang tidak terkait itu harus ekstrim, namanya apa? Hidrologi harus sastra ya iso wae, sastra hidrologi ya nah gitu. Gitu. Gitu Ais. Baik, Sir. Terima kasih. Ya, apalagi ayo siapa lagi? Biar clear. 2 minggu lagi selesai ya. Setelah itu lanjut ke method. Sambil nyari data. Ini nulis apa literature review. Intronya yang belum segera itu. Pertanyaan, ayo. Tanya. Terus saya izin bertanya. Ya, Lila, silakan. Oke, tadi kan yang small talk tadi, kata Sir kan bisa pakai yang postur sama ekspresi gitu ya, Sir. Nah, Hmm, itu contoh yang postur itu gimana ya, Sir? ya. Cara tertawa karena itu komedi itu kan bisa SpongeBob, Patrick sama Squidward kan punya cara tertawa yang berbeda. Kayak umumnya di One Piece itu kan cara tertawanya beda-beda semua itu karena punya pesan naratif yang berbeda. Jadi karakter naratif yang berbeda. Sama juga itu SpongeBob sama Patrick sama Squidward kan punya cara tertawa yang berbeda. Squidward tertawanya mengejek gitu. Nah, itu memunculkan komedinya ketika tertawa itu bagian dari small talk seperti apa. Judulmu kan sudah menunjukkan sebenarnya yang paling dasar yang perlu dihubungkan kan small talk, komedik sama ruang apa kantor ya, percakapan di ruang kantor. Itu aja. Itu. Lah, gesture dan yang lainnya dimasukkan sebagai bagian dari nunjukkan komedik itu bisa. Jadi cari nanti di Go Scholar itu teori tentang percakapan di ruang kantor. Gitu. Terus komedi. Komedinya bisa aja komedi yang di perkantoran itu banyak sekali. Gitu. Cari dulu, kalau stuck baru tanya. Kalau sudah ketemu, coba dihubungkan, terus nanti share ke saya. Gitu, Lila. Oh iya, Sir. Terima kasih. Terus kalau yang ekspresi Hmm. itu berarti Gimana? kayak Kurang nunjuk keras, Lila. wajahnya aja ya, Sir. Oh ya, terima kasih, Sir. Terus kalau yang ekspresi itu berarti cuma dari mimik wajahnya kayak Ya, gitu ya, Sir.
Mm-mm. Face Habis itu nanti apa itu? kami juga nulis, oh ya, Apa facial maaf Sir. expression, semua yang masuk dalam konteks gestorial itu disinggung bisa. Tapi kan lebih baik yang menjadi sisi distintif dari objek yang diteliti. SpongeBob itu yang menjual apa gesturnya? Kekonyolannya itu terlihat dominan lewat apa? Itu. Apakah dari wajahnya itu atau keseluruhan gerak tubuhnya itu atau gaze itu cara memandang. Cara memandangnya itu kan beda-beda. Kayak mamanya apa SpongeBob itu kan karena dia curious gitu, kan didesain gimana matanya itu atentif gitu. Gitu. Nah, itu bisa. Yang menjadi kaidah utama adalah kesinambungan antara teori satu dan yang lainnya sehingga tidak membingungkan penonton, pembaca. Gitu. Gitu Lila. Baik Sir, terima kasih Sir. Ya, siapa lagi? Saya Sir izin bertanya Sir. Ya, silahkan. Arthur. Eh Tadi kan setelah saya cek jurnal yang Oyaji sarankan itu literatur reviewnya masuk ke introduction. Hmm. Nah, ini cara nyeselinnya itu masuk ke paragraf 3 di atas bareng sama previous tadi atau gimana Sir? Di bawah research questions itu. Langsung di bawahnya. Hmm, jadi Itu. nggak sama previous tadi sama teori utama Sir? Previous studies itu tetap di paragraf ketiga, paragraf keempatnya gap, Oke. terus kan ada research questions. Nah, di bawahnya Ya. itu teorinya. Gitu. Teori dengan literatur review Sir. Nah, iya literature review bahas teori. Hmm, Gitu. lanjut Sir. Ya, Atas Sir. ya, sama-sama. Yang lain, Sir, izin bertanya lagi, Sir. ya boleh. Itu Apa? tadi untuk yang resexualization itu kan teorinya bisa film, intertekstualitas, kemudian kalau ekspresi sama culture itu juga bisa nggak, Sir? Karena dari animasi dan filmnya ada beberapa yang berubah latarnya sedikit, Sir. Ya, kalau umpamanya menunjukkan kasus namanya indigenisasi. Contoh namanya Little Mermaid itu. Ariel di versi apa animation itu kan dia kulitnya putih tuh, cenderung Kaukasus gitu. Terus ketika diadaptasi kan cenderung hitam. Nah, itu ada namanya indigenization, itu teorinya Hajeon. Dengan metode penggabungan deracializing sama racializing gitu. Jadi kulitnya dirubah, dihilangkan dulu, terus diadaptasi sesuai dengan tujuan indigenisasinya. Jadi kulit hitam, rambutnya juga berubah. Gitu. Sosial culture-nya juga cenderung disesuaikan dengan budaya yang identik dengan kulit tersebut, gitu, dengan ras tersebut. Nah, kalau ada kasus kayak gitu, contoh kasus saja, itu bisa mengaitkannya dengan indigenization. Yang penting adalah bahwa di apa itu literature reviewmu itu resexualization itu kan jadi teori utama, nah, itu yang apa, dibahas paling utama untuk mengetahui tipe-tipe resexualisasinya apa aja, terus apa fungsinya apa, nah itu yang paling utama. Baru dikaitkan dengan teori yang lain yang diasumsikan bisa berkelindan. Gitu. Jadi mungkin di paragraf pertama bahas dulu apa toh resexualization, tipenya apa aja, terus apa fungsinya apa, merasionalisasinya seperti apa lah itu.
Paragraf 2 mencoba menghubungkan apa? Resexualization dengan mungkin tadi apa? Intertextuality itu bukan seperti apa? Atau dibalik dulu juga boleh. Resexualization sama intertextuality. Terus resexualization dengan tadi indigenization. Terus yang terakhir baru resexualization itu tipenya apa? Cara merasionalisasinya seperti apa? Gitu, Ais. Baik, Sir. Terima kasih. Ya, apa lagi? Apa lagi? Ayo bertanya. Nanti Agustus akhir kan langsung masuk Metopen, alah. Langsung harusnya sudah siap. Nanti September akhir submit bareng, nah, gitu. Set-set itu, udah cepet ya. Gitu. Ensin Eko lagi pertanyaan apapun. Sir, saya izin bertanya, Sir. Ya, silakan bilang. Untuk yang disebutkan sama Mr. Lutfi tadi yang fokus di objek itu kan yang dari fenomenanya seperti eksistensial atau yang eksperiensial dari pengalaman kondisi. Nah, lalu bagaimana dengan yang fenomenanya berupa kombinatif, Sir, untuk menciptakan koheren sehingga memunculkan kohesinya tuh bagaimana, Sir? Ya, pada dasarnya itu kayak tadi loh, sudah saya terangkan di kasusnya Mbak Revalia. Tadi mana tadi? Punya Mbak Revalia dan teman-teman itu kalau kita lihat di paragraf pertama, di kalimat pertama, itu kan dia menunjukkan esensial dan eksperiensial. Esensialnya apa? Cross media adaptation. Eksperiensialnya apa? Rising trend. Trend itu kan respon dari publik ini terhadap sebuah isu. Nah, itu eksperiensial. Dan dia ngomong kayak gini tanpa mengutip, itu asumsinya ngalami sendiri, tapi lebih bagus ada kutipannya. Nah, terus di bawahnya ini semua itu eksistensial. Nah, yang dilakukan Mbak Rivalia ini sebenarnya mengkombinasikan tiga tadi. Karena yang memang disarankan itu tiga-tiganya ada. Tapi tiga-tiganya ada, tetap ada kecenderungan dia lebih ingin dibahasnya itu yang fenomena mana. Oh, kalau kita lihat dari susunan kalimatnya ini, Mbak Revalia dan teman-teman itu fokus ke Fast and Furious-nya, objeknya, yang berarti fenomenanya eksistensial, nah, gitu. Jadi Gilang mamanya bahas itu toh, 70 itu toh. Nah itu. Iya, Sir, benar. Nah, kalau kombinasi kalimatnya itu paling banyak itu menunjukkan apa itu kejadiannya itu 70-nya itu kan eksistensial yang utama. Tapi kalau apa atau menunjukkan apa itu komen-komennya yang dominan itu juga eksistensial. Tapi kalau fokusnya itu insight-nya dibahas detail di paragraf pertama insight-nya kayak tadi punyanya Mbak Lila itu fokusnya ke small talk-nya dibahas detail berarti fokusnya esensial. Nah dilihat dulu punyamu itu di paragraf satu yang paling kamu soroti itu apa? Nah, mana yang paling disoroti, di highlight itu terlihat dari kalimat yang digunakan, frekuensinya lebih banyak yang mana, gitu. Nah, lebih banyak yang mana? Aku ya lali dengan musing yang mana itu Lebih banyak yang insult-nya, Sir. insight-nya. Iya, hate speech.
Ya, kalau insultnya tidak menyebutkan dalam konteks apa di Instagram toh, tapi insult dalam konteks sosial media lah gitu deh esensial. Gitu. Insultnya banyak dibahas pakai istilah-istilah ya itu esensial. Ya itu bagus. Gitu. Berarti kan 70 itu hanya kasus loh. Hanya contoh kasus. Fokusnya ke esensialnya, ke topiknya. Gitu bilang. Gitu, ada lagi? Baik, Sir. Ya, ada lagi? Ada lagi yang tanyakan? Siapa? Ada enggak? Kalau enggak ya sudah. Siap-siap ke masjid. Jadi ngerjakannya 2 minggu cukup ya. Karena sudah anu toh. Sudah KRS-an toh. Kerjakan 2 minggu. Berarti akhir Agustus sudah dikonsultasikan. Nah, akhir Agustus insya Allah ketemu membahas metode ya itu. Kalau sambil belajar kayak gini, nanti pas metopen lebih mudah prosesnya. Karena ya mirip-mirip gitu. Gitu. Kalau apa itu tidak segera dikerjakan, nanti mengumpulkannya terlambat itu. Kalau umumnya September akhir itu disubmit bareng, itu insya Allah Desember itu sudah ada pengumuman artikelmu itu diterima atau ditolak itu. Gitu. Jadi nanti revisinya apa itu nyusulkan ke tempat lain itu lebih cepat. Gitu. Jadi semangat menulis. Gitu. Kating-katingmu kan sudah banyak menghasilkan. Nah, kamu saya yakin teman-teman jauh lebih banyak yang ikut kan 35 kelompok gitu. Jadi yang semangat itu. Idenya unik-unik ya. Saya kan hanya memfasilitasi nulisnya, teorinya gitu. Gitu. Gitu ya, semangat ya. Jadi sekali lagi akhir Juli selesai literature review kita bahas metode. Nah, nanti setelah itu 2 minggu lagi pertengahan Agustus selesai metodenya. Terus nyari finding. Nah, nyari finding nanti Agustus akhir sudah selesai. Nah, conclusion sama reference itu gampang. Gitu ya frameworknya. Yang semangat. Kemarin belum dimulai-mulai karena kan nanti tidak shock habis habis kuliah masa masuk lagi. Gitu. Ini kan sudah liburan, sudah KRS-an, sudah santai. Gitu, terima kasih. Yang semangat. Jangan lupa berdoa yang banyak. Gitu. Sudah semester 5, itu waktunya bersenang-senang sudah berakhir dengan drama. Gitu. Ini saatnya agak berpusing-pusing. Saya juga pusing ngurusi kue ya. Wong satusan ya. Cici-cici mana alhamdulillah. Itu. Jadi kalau semester 5 itu ya emang harus minum jamu yang banyak. Gitu. Nanti kalau mas semester genep wah itu enak itu. Saya refreshing ya, nonton drama gitu. Gitu. Yang kemarin kan ada yang apa itu SKS-nya sisa terus ngambil makul saya di semester 7 ya. Ya wis, bismillah gitu. Semoga tidak jadi beban. Semester 7 kan di sini sudah beda kuliahnya proyeknya wakeh gitu. Gitu, terima kasih. Gitu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ya, Waalaikumsalam warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Assalamualaikum. Ya, pamit.